Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Antonia Nona. Saya mewakili kelompok kami yang beranggotakan saya Antonia Nona, ada Aji Nurhayanto, dan juga Karina Martatila Lubis. Kami mahasiswa Magister Manajemen Universitas Pamulang. Di sini saya mempresentasikan mini riset kami dengan judul pengaruh free cash flow dan leverage terhadap kualitas laba perusahaan. Di sini lebih ke perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Oke. Yang berikut latar belakang dari penelitian tersebut, yaitu seperti yang kita ketahui bahwa perusahaan makanan minuman di Indonesia itu yang banyak sekali yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Nah, di sini kita mau melihat kualitas laba setiap perusahaan makanan dan minuman Indonesia itu seperti apa. Karena perusahaan yang baik dan sehat itu yaitu yang memiliki kualitas laba yang baik, yaitu yang kurang dari hutang, terus asetnya bagus, asetnya meningkat. Nah, di sini kita mengambil beberapa perusahaan makanan dan minuman, yaitu ada Roti, Ades, Indofood, Mayora, Alto, dan juga Deltam. Di sini juga kami melampirkan tabel laporan keuangan yang sudah diolah menggunakan rasio keuangan, yaitu untuk X1 atau free cash flow itu menggunakan ROA, terus untuk leverage menggunakan DER, dan juga untuk kualitas laba sendiri itu menggunakan CR atau current ratio. Terlihat di tabel tersebut bahwa kondisi laporan keuangan perusahaan ini tidak stabil karena ada beberapa tahun setiap perusahaan itu mengalami penurunan. Dari yang meningkat kemudian menurun, artinya laporan keuangan itu tidak stabil. Di sini kami mau mengetahui apakah ada pengaruh free cash flow dan leverage terhadap si kualitas laba perusahaan tersebut. Yang berikut perumusan masalah. Perumusan masalah itu ada 3, yaitu apakah ada pengaruh free cash flow terhadap kualitas laba perusahaan makanan dan minuman di Bursa Efek Indonesia. Yang kedua, apakah ada pengaruh leverage terhadap kualitas laba perusahaan makanan dan minuman di Bursa Efek Indonesia. Dan yang ketiga itu, apakah ada pengaruh free cash flow dan leverage terhadap kualitas laba perusahaan makanan dan minuman di Bursa Efek Indonesia. Berikut tujuan penelitian. Tujuan penelitian itu berkaitan erat dengan rumusan masalah ya. Ada 3, yaitu untuk mengetahui pengaruh X1 terhadap Y, yang kedua untuk mengetahui pengaruh X2 terhadap Y, dan yang ketiga untuk mengetahui pengaruh X1 dan XY terhadap Y di perusahaan makanan dan minuman yang terdapat di Bursa Efek Indonesia. Dari rumusan dan tujuan masalah di atas, kita memiliki hipotesis penelitian sebagai berikut. Yang pertama itu H01 tidak terdapat pengaruh X1 terhadap Y, HA2 itu terdapat pengaruh X1 terhadap Y, untuk H02 tidak terdapat pengaruh X2 terhadap Y, HA2 terdapat pengaruh X2 terhadap Y, kemudian H03 tidak terdapat pengaruh X1 dan X2 terhadap Y, HA3 terdapat pengaruh X1 dan X2 terhadap Y. Yang berikut adalah data penelitian. Data penelitian untuk mini riset tersebut adalah perusahaan makanan dan minuman yang terdapat di Bursa Efek Indonesia. Untuk perusahaannya sudah ditampilkan di latar belakang. Untuk sampel pakai annual report tahun 2016 sampai 2019. Jenis data
data yang digunakan yaitu data sekunder. Untuk teknik penentuan data yaitu purposive sampling, dan untuk uji peneliti yaitu ada analisa deskriptif, ada uji asumsi klasik, dan juga uji hipotesis. Nah, yang berikut itu uji normalitas. Uji normalitas itu sendiri berfungsi untuk menguji apakah nilai yang dihasilkan dari regresi berdistribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki nilai residual berdistribusi normal. Nah, untuk data ini sendiri diolah menggunakan eFuse. Dan hasil uji normalitas itu untuk nilai probabilitanya adalah 0,956429, yang artinya lebih besar dari 0,05. Maka data tersebut normal. Yang berikut adalah uji multikollinearitas. Uji multikollinearitas itu berfungsi untuk menguji apakah model regresi ditemukan korelasi hubungan antar variabel independen. Nah, untuk nilai koefisien korelasinya adalah min 0,795600, artinya lebih besar dari 0,95, maka disimpulkan tidak terjadi multikollinearitas antar variabel independen. Yang berikut, uji heteroskedasitas digunakan untuk menguji apakah satu model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual dari satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Oke. Nah, setelah diolah datanya, kita menggunakan uji tes heterogeneity test White. Nah, nilai chi-square terendah yaitu 0,6290, sedangkan nilai tertinggi 0,7226, yang artinya lebih besar dari 0,05. Maka data tersebut tidak mengalami heteroskedasita, berarti H0 diterima. Nah, berikut juga dilampirkan grafiknya. Untuk selanjutnya, uji autokorelasi. Uji autokorelasi itu digunakan untuk menguji regresi linear ada korelasi antar kesalahan pengganggu pada periode 1 dengan kesalahan periode sebelumnya. Nah, berdasarkan uji tersebut, maka uji autokorelasi digunakan menggunakan uji Breux-Godfrey dengan nilai R² 0,0077 yang berarti kurang dari 0,05, maka terjadi autokorelasi. Berikut uji hipotesis. Yang pertama itu uji analisa berganda. Uji analisa berganda itu bertujuan untuk menguji sejauh apa dan bagaimana pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Nah, untuk hasil ujinya sebagai berikut, Y sama dengan 1,0706998 dikurangi X1-nya 25,10537 ditambah X2-nya min 0,311476 ditambah E. Kemudian untuk uji parsial T, berdasarkan hasilnya uji parsial T, maka disimpulkan bahwa nilai free cash flow atau X1 dengan nilai probability 0,0005 berarti kurang dari 0,05, maka terdapat pengaruh signifikan free cash flow terhadap kualitas laba. Sedangkan untuk nilai leverage itu 0,7542 yang artinya lebih besar dari 0,05, maka tidak terdapat pengaruh signifikan leverage terhadap kualitas laba.
Berikut uji simultan F. Perhitungan free cash flow dan leverage dengan nilai probability 0,000002 yang artinya kurang dari 0,005, maka H03 ditolak, yaitu tidak terdapat pengaruh signifikan free cash flow dan leverage terdapat pengaruh signifikan free cash flow dan leverage terhadap kualitas laba perusahaan. Berikutnya, uji koefisien determinasi. Nah, untuk hasilnya bisa dilihat di tabel. Nah, hasil adjust R kuadrat dari variabel-variabel independen dalam penelitian adalah 0,685645 atau 68,6%. Nah, untuk mini riset, setelah mengetahui latar belakang, metode, dan juga hasilnya, maka disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan free cash flow terhadap kualitas laba perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Yang kedua, tidak terdapat pengaruh leverage terhadap kualitas laba perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Dan yang ketiga itu terdapat pengaruh free cash flow dan leverage terhadap kualitas laba perusahaan makanan dan minuman terhadap Bursa Efek Indonesia. Dan kami juga mempunyai saran mungkin untuk mini riset ini bisa dijadikan sebagai rujukan atau menambah wawasan yang terkait dengan kualitas laba perusahaan, tapi perlu ditambahkan rasio-rasio keuangan dan variabel-variabel lainnya yang bisa mempengaruhi kualitas laba perusahaan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.